Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, Sobat Republika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam kajian Ramadan Republika.co.id. Seperti biasa kita akan mengambil istifadah, kita akan belajar bersama dengan guru kita Ustadz Khairul Anam. Beliau merupakan kepala program studi Syariah Islam di UIN di Universitas Nahdlatul Ulama, dan beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang masih tetap berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu adalah zakat fitrah dan fidyah. Sobat Republika.co.id yang insya Allah dirahmati Allah, marilah kita langsung saja untuk mendengarkan penjelasan Ustadz Khairul Anam terkait dengan zakat fitrah dan fidyah. Seperti apakah sebetulnya zakat fitrah itu, berapa takarannya, terus kemudian apa landasan syar'inya, dan segala hal ihwal yang berkaitan dengan zakat fitrah insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Anam. Ustadz Khairul Anam, apa kabar? Izinkan saya menyapa beliau. Alhamdulillah, baik Ustadz Nasi. Puasanya penuh Ustadz ya? Alhamdulillah. Ini pertanyaan kayak masih kecil. Alhamdulillah, puasanya penuh ya. Maksudnya ini mungkin doa. Oh, gitu, mudah-mudahan ya? tidak sakit kan gitu. Iya. Amin. Baiklah Ustadz Khairul Anam, silakan untuk dipaparkan terkait dengan pembahasan dan topik kita kali ini. Falyatafadhal mashkura. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Nasi dan juga para sahabat Republika yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan belajar bersama mengenai beberapa hal di dalam kajian fikih Islam. Nah, kali ini masih terkait dengan ibadah puasa ya, meskipun temanya berbeda-beda. Yang pertama tentang fidyah dan yang kedua tentang zakat fitrah. Zakat fitrah ini di dalam kajian fikih disandingkan dengan zakat mal ya. Tapi karena ini terkait dengan bulan Ramadan juga, maka tadi Ustadz Nasi menginginkan ini dijadikan satu pembahasan karena ini nanti terkait dengan apa yang dikeluarkan, kemudian berapa ukurannya dan kapan dikeluarkan dan seterusnya, kepada siapa dan seterusnya. Yang pertama adalah fidyah. Kata fidyah ini terdapat di dalam rangkaian ayat Al-Quran yang menyebutkan kewajiban puasa ya. Wa in kuntum mardo aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Nah, ada kalimat bagi yang tidak kuat menjalankan ibadah puasa. Ini kalau di dalam konteks ayat ini awalnya untuk orang-orang tua yang sudah tidak kuat untuk melakukan ibadah puasa atau tidak mungkin untuk melakukan ibadah puasa, maka diganti dengan fidyah. Nah, para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, selain buat orang tua yang tidak bisa melakukan ibadah puasa, di dalam kajian fikih, fidyah ini juga ditujukan untuk ibu-ibu yang tidak melaksanakan ibadah puasa karena hamil dan menyusui, akan tetapi sebenarnya ia kuat. Ya, catatannya sebenarnya ia kuat. Nah, akan tetapi dia tidak memilih untuk berpuasa karena takut nanti mengganggu anaknya, takut kekurangan gizi ataupun bayinya lemah, kandungannya lemah. Maka
dalam kondisi ini si ibu tidak hanya dihitung sebagai orang yang sakit, tapi juga orang yang lemah. Ya, orang yang lemah maksudnya lemah bayinya, ya, lemah bayinya. Maka dalam kondisi ini si ibu wajib dua hal. Selain wajib mengqadha, juga wajib membayar fidyah. Nah, ada kata fidyah juga. Jadi tapi perlu disampaikan begini, Ustaz Nasi, saya nggak jemu-jemu karena sebagian ibu yang hamil ataupun menyusui itu mengira hanya membayar fidyah saja. Ini salah ya. Yang benar tetap wajib mengqadha puasa ditambah membayar fidyah. Ditambah membayar fidyah ini bagi yang sebenarnya kuat. Nah, tapi yang tidak kuat cuman misalnya lemah sekali nggak kuat puasa, itu nggak lemah sebenarnya kuat tapi khawatir bayinya aja, maka dia membayar qadha sambil membayar fidyah. Nah, pertanyaan fidyah itu apa? Para sahabat sekalian, fidyah itu nanti sama seperti zakat fitrah, akan tetapi ukurannya berbeda. Jadi sekalian saja kita sambung di sini. Zakat fitrah itu ukurannya 1 sok. Ya, 1 sok itu kalau dialihkan ke kilogram sekitar 2,4 kilogram. Atau biasanya kita bulatkan ya Ustaz Nasi ya. Dibulatkan 2,5 kilogram ya. Atau 3,5 liter ya. 3,5 tergantung ukurannya. Jadi 2,4 kilogram atau 3,5 liter. Nah, mud, 1 mud untuk fidyah itu adalah seperempatnya. Seperempatnya berarti kira-kira 1,1 kilogram. Ya, atau bisa dilebihkan sih sebenarnya. Jadi kalau tidak banyak hari yang ditinggalkan untuk puasa, sebenarnya bisa dilebihkan. Jadi ini kan ukuran minimal, anggap aja begitu ya. Ukuran-ukuran ini minimal. Jadi kalau satu ukuran zakat fitrah atau 1 sok itu 2,4 kilogram, maka nanti 1 mudnya ya kira-kira dibagi 4 tadi ya. Dibagi 4 2,4 bagi 4 ya kira-kira 0,6 kilogram. Atau bisa dibulatkan uang 10.000 lah ya. Tapi begini Ustaz Nasi, ada ulama kita yang menambahkan begini. Itu kan hanya makanan pokoknya. Ya, sementara substansinya kan kita memberi makan kepada fakir miskin. Jadi satu paket memberi makan. Ya, masa memberi makan cuma beras saja. Beras saja ya. Nah, nanti digabung dengan lauk pauknya ya. Pada intinya begini, dilebihkan niat kita juga untuk bersedekah kepada fakir miskin. Jadi jangan dipas asal memenuhi kewajiban saja. Jadi ini pertama terkait dengan ukurannya. Nah, yang dikeluarkan apa? Nanti sekalian kita menjelaskan terkait dengan zakat fitrah ya. Yang dikeluarkan apa saja dan apakah boleh dinominalkan nanti nanti sekaligus kita menjelaskan mengenai zakat fitrah. Nah, para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, zakat fitrah ini di dalam kajian fikih merupakan kelanjutan dari bab zakat mal. Nah, nanti insya Allah dalam kesempatan yang akan datang, kalau ada waktu kita akan bahas secara khusus zakat mal. Karena banyak di antara kita yang salah paham, dianggapnya zakat mal itu hanya dikeluarkan pada saat bulan Ramadan. Ini salah. Ya. Yang dikeluarkan di bulan Ramadan itu zakat fitrah. Nah, zakat mal nanti dikeluarkan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan. Nanti insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Nah, yang zakat fitrah ini waktunya bisa dikeluarkan mulai bulan Ramadan. Jadi ketentuan dasarnya siapa yang wajib menunaikan zakat fitrah ini adalah orang yang menemui bulan Ramadan sekaligus bulan Syawal. Jadi sekali lagi menemui bulan Ramadan sekaligus bulan Syawal. Jadi kalau meninggal sebelum Syawal berarti dia tidak Syawal. Ya. Jadi dia tidak berkewajiban membayar zakat fitrah, atau ada bayi lahir pas di malam Syawal itu, di malam Idul Fitri juga tidak wajib membayar zakat fitrah. Nah, yang wajib siapa saja? Yang wajib adalah orang yang menanggung bebannya, tapi dihitung per kepala. Jadi misalnya ada kepala keluarga, punya 4 orang anak, 1 istri, maka
semuanya diwajibkan untuk dibayar zakat fitrahnya. Nah, apa yang dikeluarkan untuk zakat fitrah ini disebutkan di dalam kitab yang saya baca ini, di dalam kitab fikih Syafi'i, Yaqut An-Nafis ya, kitab Al-Yaqut An-Nafis. Yang dikeluarkan adalah so'on, jadi satu so' min ghalibikutil baladi. Dari makanan pokok yang ada di satu negara. Ya. Dari makanan pokok yang ada di satu negara. Misalnya kalau di kita beras ya beras, kalau di tempat lain ada gandum ya gandum dan seterusnya. Nah, ukurannya tadi satu so' yang wajib dikeluarkan bagi orang yang, nah ini ada ketentuan tambahan. Al-wajidi ma yabdulu an mu'natihi wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu lailatul aidi wa yaumahu. Jadi bagi orang yang mempunyai persediaan makanan pada hari lebaran dan malam lebaran. Malam berarti urutannya berarti malam lebaran dan hari lebaran. Punya persediaan makan itu saja untuk seluruh anggota keluarganya, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Insya Allah kita semua masuk kategori ini ya. Katakan semiskin-miskinnya kita tetap mempunyai persediaan makanan sampai esok hari. Cuman satu hari aja yang dihitung. Satu hari pas Idul Fitri itu ya. Mestinya kewajibannya ini dalam rangka Idul Fitri ya. Zakat fitrah atau disebut zakat badan ini kan penyempurna dari ibadah puasa kita. Nah itu mestinya ditasarukan menjelang Idul Fitri ya, bahkan waktu yang lebih bagus itu yang paling afdal itu setelah sholat subuh sebelum sholat Idul Fitri, tapi ini kan susah ya, mepet ya, terlalu mepet ya. Nah, maka waktu yang sunnahnya itu setelah waktu yang lebih baik lagi tadi yang paling afdal, nah waktu yang lebih baik lagi itu setelah maghrib ya, pokoknya setelah terbenam matahari nanti sampai waktu subuh. Nah, diperbolehkan bagi kita untuk menunaikan zakat fitrah itu sejak masuk bulan Ramadan. Meskipun kita tidak yakin ya, nanti apakah kita bisa menemui Lebaran, menemui tanggal 1 Syawal, padahal yang diwajibkan kan yang menemui tanggal 1 Syawal. Maka para ulama kita untuk mengantisipasi daripada kita tidak mengeluarkan zakat fitrah, maka bisa dikeluarkan lebih awal di bulan Ramadan. Nah, ini seputar ketentuan mengenai zakat fitrah dan fidyah.